Episode 27. Brak, Elijah tidak sengaja menabrak tong sampah yang berada di dekatnya. Ternyata seekor kucing, gumam seorang bertubuh gempal kembali masuk ke dalam setelah melihat keluar. Beruntung saat Elijah menabrak tong sampah ada kucing di sebelahnya. Elijah segera bersembunyi di balik pohon dekat villa itu. Randy sudah melajukan mobilnya menuju perusahaan Raihan untuk menjalankan rencananya. Elijah pun bergegas mengendarai sepeda metiknya. Ketika sudah pukul 6 petang, ia harus lebih cepat agar bisa menangkap basah Randy. Elijah menaiki sepeda motornya dengan kecepatan tinggi. Saat berada di jalan dekat taman naas, Elijah hampir menabrak anak kecil. Ia membanting setir sepedanya hingga terjatuh. "Mbaknya tidak apa-apa, saya antar ke rumah sakit ya," tanya seorang bapak-bapak yang menolong Elijah. "Tidak apa-apa, Pak. Terima kasih," ucap Elijah dengan kaki yang terluka dan sedikit tertatih. Elijah berusaha menaiki sepedanya kembali, tapi sayang sepedanya rusak saat terjatuh tadi. Sudah hampir jam 7, Randy pasti sudah menaruh tas itu di mobil Raihan. "Aku tidak tahu apa isinya, tapi pasti sangat berbahaya bagi Kak Raihan." Batin Elijah masih terus berjalan sambil mencari taksi. "HP-ku baterainya habis, gimana nih?" gumam Elijah. Di sisi lain, Raihan tampak keluar dari perusahaan masuk ke dalam mobilnya. Raihan melajukan mobil saat baru keluar dari perusahaannya beberapa meter. "Cit, Elijah!" teriak Raihan menginjak rem mobilnya. Setelah Elijah mendapatkan ojek, ia bergegas ke perusahaan Raihan. Elijah turun dari ojek yang ditumpangi setelah melihat mobil Raihan. Dengan sisa tenaga dan badan yang penuh luka, Elijah berlari mengejar mobil Raihan, merentangkan kedua tangannya ketika berada di depan mobil Raihan. "Kamu sudah gila apa?" teriak Raihan keluar dari mobilnya menghampiri Elijah. "Bagaimana kalau kamu tertabrak tadi, El?" Raihan langsung memeluk Elijah erat. "Kak," ucap Elijah membuat Raihan melepaskan pelukannya. Matanya membulat penuh khawatir melihat kening Elijah berdarah dan tangannya juga kaki terlihat terluka. "Kamu kenapa, El?" Raihan memegang pundak Elijah khawatir. "Ayo kita ke rumah sakit," tutur Raihan tak digubris Elijah. Dengan langkah cepat, sedikit tertatih, ia berjalan membuka pintu belakang mobil Raihan. "Tas ini?" gumam Elijah perlahan membuka tas itu. "Ya Allah, ini..." Elijah terkejut melihat isinya yang terlihat detikan waktu kurang 20 menit. "Tempat ini terlalu ramai, tidak boleh dibiarkan." "Ada apa, El?" Raihan tidak mengetahui bahwa di dalam mobilnya sudah ada tas yang berisi bom. Waktu yang tinggal 20 menit akan meledak. "Apa yang kamu lihat?" tanya Raihan ingin melihat ke dalam pintu belakang mobilnya. Belum sempat Raihan melihat tapi pintu mobil sudah ditutup Elijah. Seketika ia terkaget karena Elijah merampas kunci mobil dari tangannya. "Kak, pinjam mobilnya," ucap Elijah berjalan memutar masuk ke dalam mobil Raihan. "Ada apa, El?" Raihan berlari ikut masuk ke dalam mobil di samping Elijah yang sedang mulai menyetir mobil. "Kak, turun!" teriak Elijah menghentikan mobilnya. "Tidak, sebelum kamu jelaskan ada apa." Raihan benar-benar dibuat bingung. "Tidak ada waktu lagi, Kak, sebentar lagi bom itu akan meledak." Dek! Suara keras Elijah membuat Raihan kaget. Sontak ia menengok ke jok belakang melihat sebuah tas berisi sebuah bom waktu 18 menit lagi. "Jadi kamu ingin mati demi saya lagi, El? Kamu pikir saya laki-laki seperti apa, El? Yang akan membiarkan wanita yang dicintai mati begitu saja, ha?" Marah Raihan benar-benar merasa sakit, tak bisa membayangkan wanita yang dicintai sekali lagi akan berkorban untuknya. "Kamu pikir saya akan bisa hidup jika terjadi sesuatu padamu?" Suara Raihan terlihat jelas kekecewaan dan kesedihan di dalamnya. "Maaf, Kak." Episode 28. "Maaf, Kak. Kalaupun ada yang harus berakhir itu adalah saya," ucap Raihan terdengar getir buat Elijah. "Tidak ada yang boleh berakhir. Mari kita berjuang bersama-sama, Kak. Hanya Tuhan yang berhak mengakhiri hidup seseorang." "Oke," ucap Elijah tersenyum. Senyum yang sama saat ia menolongku dari kecelakaan itu. Elijah melajukan mobil Raihan dengan kecepatan tinggi. Satu-satunya tujuan ia adalah tempat sepi yang jauh dari pemukiman. Mobil itu melewati jalan perbukitan. Raihan sungguh kaget melihat gaya Elijah menyetir mobil sangat lihai. "Berapa menit lagi, Kak?" tanya Elijah ketika sudah sampai pada tempat yang sunyi, sudah jauh dari pemukiman melewati jalanan seperti hutan. "2 menit lagi, El," ucap Raihan. Elijah melihat jurang di depannya. Ia ingin memberhentikan mobil Raihan dan membuang tas itu ke dalam jurang itu. "Ya Allah, apalagi ini? Rem mobil Raihan blong?"
Keluar kak, remnya belum, teriak Eliza. Kita keluar sama-sama El, ucap Raihan. Dengan susah payah dan dalam waktu yang singkat keduanya berhasil keluar dari mobil. Mobil terus melaju masuk ke dalam jurang. Boom, mobil itu meledak. Eliza, teriak Raihan berlari menghampiri Eliza yang ternyata bergelayut berpegangan pada pinggiran tanah akan terjatuh ke jurang. Tangan Eliza sudah tidak bisa bertahan, akhirnya terlepas pada pegangannya sebelum sempat Raihan menolong. Eliza memejamkan mata, ia sudah pasrah dengan tubuhnya yang jatuh ke dalam jurang. Bluk, aku merasakan pelukan hangat mama saat tubuhku jatuh ke dasar jurang. Sempat terasa perih saat tubuhku terkena berbagai ranting pohon, tapi aneh aku merasa tubuhku seperti jatuh di sebuah kasur yang empuk, nyaman rasanya. Apa Tuhan meringankan sakitku saat menghadapnya? Apa aku sudah berada di surga untuk bertemu mama? Eliza membuka mata. Ternyata aku masih hidup, gumamnya pelan. Tampak semua gelap karena ini sudah malam, dan ia berada di dasar jurang. Ia meraba-raba merasakan sebuah wajah yang ia sentuh. Hah, Kak Rai? Teriak Eliza melihat samar-samar Raihan berada di bawah tubuhnya. Raihan ikut lompat mendekap tubuh Eliza melindunginya saat terjatuh ke jurang, sehingga ia yang terluka. Kak bangun, teriak Eliza panik sambil memukul-mukul pipi Raihan agar sadar membuka mata. Eliza berteriak memeluk tubuh Raihan. Hei, jangan berteriak, saya belum mati. Gumam pelan Raihan membuat Eliza menghentikan teriakannya. Raihan mengambil HP di sakunya dan menyalakan lampu. HP, kakak tidak apa-apa? Tanya Eliza membantu membangunkan Raihan untuk duduk bersandar di sebuah pohon. Au, terlihat Raihan menahan sakit saat tangan Eliza menyentuh punggungnya. Punggung kakak berdarah, lukanya lumayan parah kak. Eliza tampak sangat khawatir. Tidak apa-apa, luka ini tidak seberapa jika dibanding saya harus kehilanganmu, ucap Raihan memegang tangan Eliza. Lain kali jangan mengorbankan dirimu untuk saya, biarkan saya yang melindungimu, pinta Raihan tulus. Dia tidak ingin kehilangan Eliza. Oh iya, kamu belum jelasin apa yang sebenarnya terjadi, tanya Raihan menatap Eliza. Selama ini ada yang ingin menghancurkan dan merebut perusahaan kakak. Tadinya aku berpikir Mbak Erni, Bu Yola, dan Pak Randy bekerja sama untuk memalsukan laporan perusahaan kakak untuk kepentingan mereka masing-masing. Tapi aku salah, ternyata ada seseorang di balik ketiga orang itu yang ingin membunuh kakak, menghancurkan dan menguasai perusahaan kakak. Dan kecelakaan yang terjadi pada kakak waktu itu disengaja. Pak Randy yang merusak rem mobil kakak waktu itu, dan sama halnya dengan saat ini. Bom waktu itu juga Pak Randy yang menaruh, tapi itu semua atas perintah seseorang. Jelas Eliza pada Raihan. Dari mana kamu bisa tahu? Tanya Raihan mengernyit. Tadi di kantor, Eliza dengar percakapan Pak Randy di ponsel dengan seseorang, dan Eliza sengaja pulang kerja ngikutin Pak Randy yang janjian bertemu dengan orang itu lalu mendengar semua percakapan mereka tentang kejahatan mereka selama ini pada Kak Rai. Ucap Eliza menjelaskan yang sekali mendapat sentilan halus di dahinya dari Raihan. Lain kali, jangan pernah melakukan apapun yang membahayakan dirimu, El, sayang. Saya tidak mau terjadi apa-apa sama kamu, ucap Raihan menatap kekasihnya yang mengusap-usap dahinya dengan bibir mencebik. Eliza kan penasaran kak dan ingin tahu siapa yang jahatin Kak Rai selama ini. Sewot Eliza membuat Raihan tersenyum gemas, kemudian tangannya terangkat ikut mengusap-usap dahi Eliza yang sebenarnya tidak merasa sakit karena Raihan menyentilnya dengan pelan. Apa kamu tahu siapa orangnya? Aku tidak bisa melihat wajahnya kak, tapi aku bisa mengenali suaranya. Dan Pak Randy memanggil orang itu Tuan Ron. Apa kakak kenal? Raihan tanpa berpikir. Ron?